Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah disebut memiliki persediaan senjata dalam jumlah besar. Apabila senjata tersebut diluncurkan dalam skala besar, wilayah Israel bisa terancam hancur. Kepemilikan senjata Hizbullah ini dilaporkan surat kabar Inggris Times. Disebutkan Hizbullah kini memiliki versi murah dari pencegahan nuklir yang diwakili oleh ribuan rudal jarak jauh. Jika nantinya Hizbullah menembakkan semua rudal ini dalam ledakan besar, pertahanan udara Israel akan kewalahan. Mereka diprediksi akan menghancurkan pusat populasi dan infrastruktur di seluruh Israel Utara, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Kabar soal Hizbullah memiliki 150.000 rudal dinilai hanya sebagian kecil dari persenjataan yang mereka miliki. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah sendiri disebut dapat menyerang Israel dengan hampir 500.000 senjata, mulai dari drone, mortir, dan artileri roket. Giora Eilan, mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional, lantas memberikan pandangannya. Ia menyebut jika Israel melancarkan perang komprehensif di utara, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Hizbullah. Giora menekankan Israel dimungkinkan akan hancur total. Konflik di Timur Tengah dimungkinkan akan pecah. Puluhan negara termasuk Indonesia meminta warga negaranya untuk segera keluar dari Lebanon. Dikutip dari Tribunnews.com, total negara yang meminta warganya untuk segera meninggalkan Lebanon ada 22 negara. Mulai dari Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Inggris, Kanada, Jerman, dan Swedia. Kemudian ada Swiss, Meksiko, Siprus, Denmark, Belgia, Rusia, Spanyol, Belanda, Yordania, Irlandia, India, dan Norwegia. Kedutaan Besar RI di Beirut mengimbau WNI di Lebanon Selatan untuk keluar dari Lebanon selama penerbangan komersil masih ada. KBRI juga meminta WNI yang ada di Lebanon Selatan segera berlindung di KBRI Beirut. Himbauan ini dikeluarkan lantaran kondisi keamanan di Lebanon Selatan siaga 1. Memanasnya Timur Tengah semakin meningkat setelah Israel diduga menjadi dalang pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Ia terbunuh di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Iran diketahui sudah bersumpah untuk melakukan pembalasan keras terhadap Israel. Hizbullah yang berbasis di Lebanon dan didukung Iran dikhawatirkan memainkan peran besar dalam pembalasan semacam itu. Hal itu diprediksi dapat memicu tanggapan serius Israel. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai.
Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Amerika Serikat mulai memindahkan kapal induk hingga skuadron jet tempur ke Mediterania. Langkah ini diambil untuk melindungi Israel di tengah ancaman yang diumumkan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, ada sejumlah peralatan tempur yang dipindahkan Amerika Serikat ke Mediterania, seperti kapal penjelajah dan kapal perusak dengan kemampuan rudal balistik dan rudal balistik darat ke Asia Barat. Pengumuman ini disampaikan Amerika pada 2 Agustus 2024. Tujuannya untuk membantu mempertahankan Israel dari kemungkinan serangan balasan oleh poros perlawanan yang dipimpin oleh Iran. Sementara Rusia disebut mengirim pasokan senjata ke Iran. Dikutip dari Ma'arif, Rusia mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk BM. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, Galik Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Setelah membunuh pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel terus menargetkan orang-orang berpengaruh pasukan perlawanan Palestina. Terbaru mereka membunuh Komandan Brigade Al-Qassam dan seorang menteri.
Komandan Brigade Al-Qassam yang terbunuh tersebut diketahui bernama Haitham Balidi. Balidi terbunuh bersama 8 orang lainnya dalam 2 serangan udara terpisah di Tulkarem, tepi barat, pada Sabtu 3 Agustus 2024. Selain itu, mereka juga mengklaim membunuh Menteri Ekonomi Hamas, Abdul Al-Fattah Al-Zari'i. Dikutip dari The Times of Israel, ia terbunuh dalam serangan udara di jalur Gaza pada Minggu 4 Agustus. Selain sebagai menteri, Al-Zari'i juga disebut bertugas sebagai operator di divisi manufaktur Hamas, yaitu meningkatkan kemampuan senjata Hamas, termasuk dengan bertukar informasi dengan kelompok militan lain di Timur Tengah. Al-Zari'i menurut IDF memainkan peran penting dalam mengarahkan upaya Hamas untuk menguasai bantuan kemanusiaan yang memasuki jalur Gaza. Selain itu, ia bertanggung jawab atas distribusi bahan bakar hingga gas. Menurut media Palestina, Ibu Al-Zari'i juga ikut terbunuh dalam serangan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi ancaman apapun dari Iran. Pernyataan Netanyahu lantas direspon oleh penasihat Panglima Garda Revolusi Iran, Hojat al-Islam Taib. Hojat menyebut pembalasan atas terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akan menjadi hal baru dan mengejutkan. Bahkan skenario pembalasan kematian Ismail Haniyeh tidak dapat ditebak oleh siapapun termasuk Israel. Penasihat Panglima IRGC itu juga mengatakan Israel sedang menghadapi kepanikan sosial karena tidak mengetahui apa yang direncanakan Iran. Ia menilai situasi sosial entitas Zionis bermasalah. Hojat lantas berpendapat Israel ingin menyeret sekutunya Amerika Serikat untuk memperluas perang. Sebelumnya, Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.